wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la arju illa fadlah wa la akhsha illa adlah wa la a'tamidu illa qawlah wa la atamassaku illa bihablih wa la aqtadi illa bisunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya agak panjang membaca iftitah itu dan agak beda dengan kebiasaan saya untuk berbicara, karena saya tahu di hadapan saya sekarang duduk para santri, para kiai anu luhur pangawruhna jembar pangabisa. Jadi abdi teh ada, jadi simkuring teh ada rendah diri lah, kurang pede. Jadi untuk meyakinkan bapak-bapak dan ibu-ibu, abdi teh jelek-jelek oke santri. Ngan santrina santri nu kacing calang. Supados ibu-ibu sareng bapak-bapak percanten kanu bade didugikeun ngahaja api-api jika nu tiasa bahasa Arab. Untuk selanjutnya, kumaha bahasa Sunda rada repot. Kamu sebenarnya mah kajen nyanggem dina bahasa Inggris tibatan bahasa Sunda. Sanes sombong. Bapak dan ibu-ibu, bagi saya hadir di Al-Falah itu satu kehormatan yang sangat besar, bahwa di tengah-tengah masyarakat kota, di sebuah tempat di ujung utara kota Bandung, masih ada sebuah pesantren yang meneruskan tradisi para ulama terdahulu. Sebuah pesantren yang masih tetap berdiri di atas jati dirinya. Karena belakangan ini, karena arus globalisasi, pesantren-pesantren terseret dalam arus apa yang saya sebut materialisme. Masih ada di tengah-tengah kota sebuah pesantren yang masih mengikuti tradisi para ulama sebelumnya, tradisi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum majma'in, tradisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tradisi para anbiya. Saya waktu diundang ke Al-Falah, jadi sekretaris saya beritahukan bahwa saya diundang Al-Falah di Cisitu. Sekretaris saya mengatakan bahwa saya ada acara di Jakarta, di tengah-tengah pusat globalisasi, di hadapan ibu-ibu selebriti, atau yang lebih selebriti dari ibu-ibu Cisitu. Tapi saya pikir ini undangan Al-Falah. Dalam hidup ini saya sekarang ini termasuk orang yang kehilangan berkah ruhaniah. Dan saya ingin makin sering saya ke Jakarta, makin habis itu berkah ruhaniah saya. Ini perlu di-charge kembali, dan charge-nya itu ialah datang ke pesantren Al-Falah. Kumargi hadiah teh abdi untuk men-charge diri sendiri. Jadi akhirnya teh rada nervous, jadi terang naon anu rek disanggemkeun di teh. Bingung apa yang harus diceritakan. Sieun disebut mapatahan ngojay kamari. Jadi dugi ka ayeuna jadi rada bingung apa yang harus diceritakan. Tapi waktu saya ingat nama Al-Falah, dan setelah ngobrol dengan santri yang menjemput saya, bahwa Al-Falah masih setia dengan komitmennya untuk membela orang-orang Indonesia yang tertindas, membela orang-orang yang dimarginalkan, membela kaum fuqara dan masakin. Tadi abdi teh terharu waktu nguping pisaurna anu kagungan pesantren ieu. Rencananya ini kumpulan sekolah di sini akan diubah menjadi sekolah Islam terpadu dengan biaya yang mahal. Karena pendidikan yang bagus itu memerlukan biaya.
kata orang Jawa, jer basuki mowo peyok. Jadi ini memerlukan biaya yang besar. Tapi kata almarhum berkata, lamun di dia mayarna mahal, kamarana barudak urang miskin rek sekolah. Mau kemana mereka harus sekolah? Aduh, kalau saya tidak terlalu malu, saya ingin menangis menjerit bahwa di tengah-tengah masyarakat yang sudah materialistis ini masih ada orang-orang yang kecintaannya kepada kaum fukara mendorong mereka untuk mempersembahkan kehidupannya buat membantu mereka. Dalam sebuah hadis qudsi, akhir nama ayat oge nu dibicarakeun. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, "Hei Musa," Bapak paling dulu tahu kan, di antara para nabi, orang yang langsung Allah berbicara kepadanya adalah Nabi Musa alaihissalam. Wa kallamallahu Musa taklima. Nganggo masdar taukid sadala di ujung nate, untuk menunjukkan bahwa betul-betul Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Lah Allah berkata kepada Nabi Musa dalam salah satu munajatnya, "Hei Musa, ada salah seorang hambaku yang dosanya begitu banyak sehingga setiap sudut langit dipenuhi dosanya. Tetapi aku ampuni dosa-dosanya dan aku tidak peduli dengan dosanya yang banyak. Wala ubali," kata Tuhan. Aku tidak peduli dengan dosanya yang banyak, aku ampuni dia. Lalu Nabi Musa bertanya dengan penuh kerendahan hati, "Kenapa? Limadza la tubali? Kenapa engkau tidak peduli dengan dosa-dosanya?" Lalu Allah berfirman, "Karena sesuatu likhaslatin syarifatin." Karena satu perkara yang sangat mulia yang aku temukan ada di dalam hatinya. Karena aku menggali hatinya dan aku menemukan ada satu perkara yang mulia, likhaslatin syarifatin. Apa itu perkara yang mulia itu? Aku temukan di dalam hatinya kecintaan kepada fuqara dan masakin. Karena kecintaannya kepada fuqara dan masakin, aku gak peduli dengan dosa-dosanya yang banyak. Lalu kemudian Allah menjelaskan, dia samakan dirinya bersama orang-orang miskin. Dia duduk bersama orang-orang miskin. Dia merendahkan dirinya sama derajatnya dengan mereka, mencintai mereka dan senang bergaul dengan mereka. Wala ubali, dan aku tidak peduli dengan dosa-dosanya yang besar, yang memenuhi relung-relung dan sudut-sudut langit, karena kecintaannya kepada fakir dan miskin. Dan pesantren Al-Falah, Yayasan Pendidikan Al-Falah ini salah satu di antara barang langka di Indonesia sekarang ini yang aku temukan. Akunya bukan Allah ini, saya. Yang lekhaslatin syarifatin wajadtuha, dan karena satu hal yang sangat mulia aku temukan di pesantren ini yang mulai hilang di kebanyakan pesantren yang lain, yaitu kecintaan kepada fuqara dan masakin. Kepada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hei Aisyah, sering-seringlah kamu mengetuk pintu Tuhan." Lalu Aisyah bertanya, apa itu mengetuk pintu Tuhan itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qarribil masakin." Dekatilah orang-orang miskin, nanti Tuhan akan dekat kepadamu pada hari kiamat. Kecintaan kepada fakir miskin yang menjadi misi utama dari Yayasan Al-Falah, mudah-mudahan itu insya Allah menjadi penghapus terhadap dosa-dosa kita semua. Dan mudah-mudahan kedatangan saya itu juga karena likhaslatin syarifatin, karena kecintaan betapapun kecilnya, genwe sugan kabawa ku Al-Falah. Karena itu san sombong, upami Al-Falah setelah pengajian ini
bade masihan amplop ke abi sebagai mubalik. Upami ku abi tadi tampi eta sanes olo-olo pedah pamasihanana sakedik. Mudah-mudahan itu dicatat sebagai salah satu bagian dari kecintaan kepada fakir dan miskin yang menjadi misi Al-Falah. Mengapa saya sebut begitu? Mengapa langka ada pesantren seperti Al-Falah seperti ini? Mengapa langka? Satu saat itu ada sebuah majalah nasional, kalau saya salah forum, memuat pesantren-pesantren yang sukses di Indonesia. Jadi untuk edisi Lebaran didaftar pesantren-pesantren yang sukses di Indonesia, pesantren yang berhasil. Saya cari pesantren saya Mutahari, tidak ada. Saya cari Al-Falah, tidak ada juga. Komo Al-Falah, Mutahari wae teu aya. Komo Al-Falah. Lalu saya lihat apa sih ukuran sukses pesantren itu? Mengapa Al-Falah tidak masuk di situ? Apa sih ukuran sukses pesantren itu? Ternyata apa ukuran sukses? Ukuran sukses sebuah pesantren sekarang ini adalah jumlah kekayaan yang dimiliki pesantren itu, jumlah aset yang dimiliki pesantren itu. Maka tentu masuklah Darut Tauhid, satu-satunya pesantren yang masuk dalam daftar di forum itu dari Bandung, itu pesantren Darut Tauhid, karena jumlah asetnya yang sekarang ini mencapai triliunan, jumlah aset yang mencapai triliunan. Oh, jadi sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu, ukuran keberhasilan adalah ukuran materialisme, ukuran materi. Bangsa kita ini sekarang adalah bangsa yang paling matre di dunia. Sanes garis-garis wae anu matre, sanes calon-calon mertua wae anu matre. Sekarang yang matre itu bahkan kaum muslimin di Indonesia ini matre. Apa cirinya matre? Ciri matre itu ialah ukuran kemuliaan dan keberhasilan itu adalah kekayaan. Malah akhirnya ke orang Islam lebih menyedihkan lagi. Ukuran orang itu diridhoi Allah atau tidak, itu ukurannya materi. Jadi kalau orang itu berhasil, duitnya banyak, apalagi kalau proyeknya itu menghasilkan duit yang banyak, nanti pada peresmian proyek panitianya akan berkata berkat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh iya, diklaim di aku majarkeun berhasilna proyek eta teh lantaran ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada pesantren yang murid-muridnya miskin, fasilitas belajarnya miskin, tinggal di daerah miskin, di daerah kumuh, itu pesantren yang tidak dapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pesantren itu kekayaannya berlimpah banyak, itu pesantren yang mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, aduh ku abdi mau dibacakan Al-Quran lantaran ke apa? Sudah dibantuan ku Pak Pangersa dengan Rifai gitu. Di surat Al-Fajr, punten bantuan. Fa'ammal insanu idza mabtalahu wa qaddara. Fa'ammal insan idza mabtalahu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Dausna rabbi akraman atau dipanjangkeun bi Pak, terus atau saya mulai dari itu. Fa ammal insan idza mabtalahu, adapun manusia itu apabila Allah mengujinya. Terus wa na'amahu fa akramahu wa na'amahu, kemudian Allah memuliakan dia, memberikan kepadanya harta yang berlimpah, wa na'amahu, kemudian memberikan berbagai anugerah kepadanya, maka berteriaklah dia mengaku, Rabbi akraman, Tuhanku sedang memuliakan aku. Tapi kalau dia diuji, dibatasi rizkinya,
Perasaan lo apa? Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Tapi kalau Allah mengujinya, disempitkan rezekinya, dibatasi rezekinya, disangsarakeun lah, hirup pernah diripuhkeun, dia berkata rabbi ahanan, Tuhanku menghinakan aku. Itu Al-Quran, itu Bapak dan Ibu, itu Al-Quran tidak menyindir kiai, itu menyindir orang-orang kafir yang berpendapat bahwa kalau kita kaya raya itu berarti dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita miskin itu berarti Tuhan sedang menghinakan kita. Bukan, kata Al-Quran, gak benar itu. Pandangan itu gak benar. Sayangnya yang gak benar itu sekarang jadi dianggap benar. Di seluruh Indonesia sekarang yang jadi ukuran keberhasilan adalah orang yang punya kekayaan yang berlimpah. Sampai pesantren yang disebut berhasil itu kalau pesantren itu punya kekayaan yang berlimpah. Di mana-mana orang tepuk tangan. Ini pesantren yang sesuai dengan era globalisasi. Ini pesantren yang sukses. Dari Al-Falah tidak pernah masuk hitungan. Karena dihitung dari kekayaan. Khawatir. Dihitung dari kekayaan itu dia tidak masuk. Jadi yang sekarang kita pakai itu adalah ukurannya orang-orang kafir yang disindir dalam Al-Quran. Sampai Al-Quran sesudah itu berfirman, kalla tukrimunal yatim wala tahaduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turata aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jama. Tak benar itu kata Tuhan. Tidak sekali-kali. Tapi yang terjadi pada kalian itu sekarang adalah kalian tidak memuliakan anak-anak yatim. Kalian tidak bekerja bersama untuk membantu memberi makan orang-orang miskin. Kalian memakan kekayaan alam dengan rakus, dan kalian mencintai kekayaan dengan kecintaan yang berlebih-lebihan. Itu yang terjadi di negeri ini sekarang. Karena sudah hilang ini. Saya pernah diundang oleh UPI, Universitas Padahal ini. Dari undang UPI untuk menguji seorang calon doktor. Calon doktor itu mengajukan disertasinya tentang keberhasilan sebuah pesantren dalam menerapkan nilai-nilai tasawuf. Disertasinya kanol pisang. Tapi aku macana baca semua, dibaca iya we jadi tidak. Kanol pisang, kumare kabur maca itu kanol pisang. Mendingan maca Al-Quran jelas. Tapi waktu itu saya periksa apa ukuran keberhasilan pesantren itu. Ukurannya adalah jumlah kekayaan yang dimiliki oleh pesantren itu. Saya tanya si kandidat doktor itu, apa definisi pesantren? Buat kamu apa definisi pesantren? Kata dia, pesantren adalah sebuah lembaga untuk mempelajari ilmu-ilmu agama dan mengamalkan ajaran agama. Mudah-mudahan eta kandidat dokter teh teu aya di antara hadirin. Punten upami diomongkeun. Oke, saya bilang kalau betul begitu, kalau ukuran pesantren itu ialah mempelajari ilmu agama, maka pesantren yang sukses ialah apa ukurannya kalau pesantren sukses? Dari situ keluar para ulama yang dalam ilmunya, yang baik akhlaknya. Itu ukurannya. Ukuran keberhasilan pesantren ialah santri-santrinya berilmu agama yang mendalam dan memiliki akhlak yang mulia. Itu ukuran pesantren. Apa Anda temukan dari penelitian Anda dari pesantren X itu begitu? Enggak, dalam disertasi anu sakana teh dicarioskeun ilmu agama sama sekali. Dan tidak diceritakan tentang akhlak. Yang diceritakan sekali lagi adalah kekayaan pesantren itu, jumlah aset pesantren itu. Sampai dalam hati saya pikir, atuh ujang ieu mah ukuran jelema kafir deuleu, ieu mah lain ukuran Islam. Ukuran sukses sebuah pesantren bukan diukur dari jumlah
kekayaan yang dimiliki oleh pesantren itu. Dan bukan dari jumlah aset. Ari palebah ngitung aset mah paripae anu paling pintar. Da anjeunna mah orang fakultas ekonomi. Jadi kedah. Tapi kumaha anjeunna ajengan, jadi terhitung pesantren tina aset, sanajan bisa ngitungna. Ada hitungan lain untuk mengukur pesantren itu. Apa hitungannya itu? Dari sebuah pesantren. Tadi saya sebut keberhasilan sebuah pesantren ialah kalau dia bisa menyebarkan ilmu pengetahuan kepada para santrinya yang lebih mendalam daripada yang lain, dan kalau bisa memuliakan akhlak para santri-santrinya. Itu ukuran pesantren. Bukan hitungannya, bukan kekayaan. Saya punya sekolah sekarang nih, SMA Plus Mutahari. Dan menurut Departemen Pendidikan, ini sekolah yang sukses. Kebanyakan bahkan bukan dari Bandung, para santri. Kumargi naon dianggap sukses karena bayarannya mahal. Puluhan kali bayarannya di Alpala. Bayarannya mahal. Dan yang masuk ke situ orang-orang kaya. Dianggaplah ini sekolah teladan, sekolah sukses. Memang ukurannya sekarang termasuk ukuran Departemen Pendidikan itu ukuran kafir. Ukuran orang-orang kafir. Ukuran orang-orang yang matre. Jadi kemuliaan itu diukur dari kekayaan. Upami ibu-ibu pada milih mantu, terus kan dites heula biasana teh, diamati, dilakukan research lebih dahulu. Ya teh saha ya? Apa coba yang pertama kali diperhatikan? Didamelna di mana? Sabaraha penghasilanana? Itu ukuran matre. Itu ukuran kafir. Ukuran kafir. Karena sekarang ini pandang sukses, wah kalau calon menantu itu paling baik itu kalau memang gajinya besar. Kamu di mana di mana? Di bank. Wah ini. Kenapa jadi satpam? Oke. Tapi pokoknya bekerjanya di bank. Jadi kita ini menjadi orang-orang yang materialistis. Dan saya mau bacakan lagi sebuah hadis qudsi. Sekiranya masih terhadap Nabi Musa, hei Musa, sekiranya ada hambaku yang beribadat kepada Allah sampai melengkung punggungnya, yang menangis merintih atas dosa-dosanya sampai mengalirkan darah dari matanya. Sekiranya mereka menanami bumi ini dengan lembaran-lembaran alisnya, sekiranya seluruh hidupnya hanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya beribadah kepadaku, tetapi aku dapatkan di dalam hatinya satu butir debu saja kecintaan kepada dunia, aku tidak akan menerima seluruh amal ibadahku. Kalau ada kecintaan kepada dunia, apa cirinya orang yang mencintai dunia, yang hubbu dunia? Ciri orang yang mencintai dunia ialah mengukur kemuliaan, kesuksesan dan keberhasilan dari ukuran-ukuran dunia. Itu Allah tidak terima itu seluruh amal ibadah. Karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu, abdi simpuring dongkap karya udah lantaran keung sieun teu ditarima. Karena biasanya para pengundang yang saya terima itu yang kira-kira bayarnya bakal mahal. Itu yang saya terima. Jadi misalnya Kepala Bulog kemarin mengundang saya langsung untuk ada acara di Bulog Halal Bihalal. Kebetulan Kepala Bulog itu saya bimbing ibadah hajinya. Jadi dia menyebut saya pembimbing ruhaniah dia. Dan Bulog itu kan tempat duit dan juga tempat korupsi. Saya datang dengan penuh semangat karena saya pikir pasti amplopnya banyak. Emang benar, amplopnya banyak. Waktu diundang Al-Falah itu udah saya duga, apa pesantren miskin pasti moal tiasa masihan amplop saageng Bulog pasti. Tapi tiba-tiba saya teringat itu seluruh amal ibadah saya ditolak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya saya merintih membasahi seluruh bumi dengan air mata saya
memohon ampunan kepada Allah, Allah tidak akan memaafkan saya karena dalam hati saya masih ada sebesar debu kecintaan kepada dunia, hubbu dunia. Karena itu saya baru pulang tadi malam dari Jakarta. Tadinya mau pakai pesawat pagi hari ini, tapi takut terlambat dan takut pesawatnya gagal, saya tidak bisa datang ke Al-Falah. Nanti seluruh amal ibadah saya tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu saya putuskan malam hari untuk hadir di sini badai ngalap berkah di para pimpinan Yayasan Al-Falah, dari para santri di sini. Mudah-mudahan para santri di sini sekarang paling tidak setelah kehadiran saya boatos kisah acana oke, tidak lagi mengukur keberhasilan itu dari kekayaan, tidak mengukur lagi kemuliaan seseorang itu dari dunia, bahkan tidak mengukur ridho Allah itu dari keberhasilan dalam urusan dunia. Mungkin pengajian saya akan dikritik oleh para ulama modern ini. Pugu orang teh keur miskin. Kuduna didorong umat teh supaya mencari kekayaan. Ia mah kalah tadi gumbelakeun jadi orang miskin teh. Kata gitu. Mungkin saya dikritik habis-habisan oleh para ulama, para pecinta kekayaan. Abdi kajian dikritik para pecinta kekayaan, tiba-tiba diterima amal ibadah. Daripada saya mendapat ancaman tidak diampuni dosa-dosa. Karena itu, di samping mendirikan SMA Plus Mutahari yang sangat mahal untuk menebus dosa, saya sekarang mendirikan sebuah pesantren juga di kampung. Jika Al-Falah malah mendadak sombong mah, lakung saya berhenti Al-Falah. Lakung saya nate naon, kumargi di pesantren abdi mah anu di kampung terbayar sama sekali. Tidak bayar sepeser pun, malah pada tahun-tahun pertama juga makan kita kasih. Karena muridnya sih tahun pertama masa kedik pak, karek 2 kelas teh sekitar 70. Jadi kita kasih makan, kita belikan pakaian seragamnya, kita belikan sepatunya, kita bagi buku dengan gratis, tidak bayar sepeser pun. Tahun kedua sudah jadi 4 kelas, mulai rada berat kasih makan. Jadi kasih makan dihilangkan, tapi pakaian dan sepatu masih kita kasih. Tahun ketiga jadi 6 kelas, itu pakaian dan sepatu pun sudah tidak mampu lagi, tapi tetap gratis. Sampai sekarang tetap gratis. Sekolah saya ini tadi abdi nyebat langkung saya teh naon cing ukuran saya nate sanes bukan langkung kaya, bukan karena lebih kaya, bukan, karena lebih banyak memberikan bantuan kepada orang miskin ketimbang Al-Falah. Boa kita di Al-Falah oke gratis, doa abdi terang, tapi lamun tema di Al-Falah itu gratis, emang ulah yang gratis wae atuh. Kita ikut membantu pendidikan Islam, paling tidak ada bantuan dari orang tuanya semampu mereka. Jadi punten upami ceramah abdi teh ngalor ngidulna tepuguh entek seureutna. Kumargi tadi teh kumargi simkuring teh jadi kehilangan pede pada simkuring teh tukang pidato di mana-mana, tapi di Al-Falah mah jadi bingung, jadi terbiasa nyanggem. Padahal acara itu acara halal bihalal, kedahna mah ulah saling mengkritik. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tadi disebutkan bahwa kalau orang itu beribadah banyak sekali, banyak berzikir, banyak berdoa, tapi kalau dia tidak sayang kepada fakir dan miskin, apalagi kalau dia menahan hartanya, tidak mau memberikan bantuan kepada fakir miskin, seluruh amal ibadahnya ditolak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran kan, bapak dan ibu pasti hafal. Eta mah abdi moal naroskeun ka Pak jangan dipai, abdi ge hafal eta. Surat Al-Maun abdi hafal. Al-Ma'un itu artinya bantuan yang kita berikan kepada orang miskin, itu disebut Al-Ma'un. Di situ di ujung-ujung ayat Al-Ma'un itu Allah berfirman, fawailul lil musalli,
neraka wel keur jelema anu salat. Itu cek Kiai maka kungkur nerjemah tenan. Menurut terjemahan Departemen Agama, celakalah orang-orang yang sholat. Celaka orang-orang yang sholat. Sampai dahulu ada kritikan dari Abu Nawas. Abu Nawas itu sebetulnya seorang mubalik, dia tukang kritik yang suka mengkritik penguasa di zaman itu. Orangnya pintar Abu Nawas. Kata orang malah salah seorang sufi. Salah seorang sufi besar. Banyak syair-syair dia dibuat. Abu Nawas pada waktu orang lagi sibuk sholat, dia datang di warung dan minum-minum aja. Lalu orang-orang mengkritik dia. Ngapain tuh Abu Nuwas? Minum-minum aja, orang lain sholat dia minum-minum saja. Lalu Abu Nuwas berkata, tidak ada dalam ayat Al-Quran Tuhan berkata celakalah orang-orang yang suka minum. Yang ada itu celakalah orang-orang yang suka sholat. Itu lil musallin fawailul lil musallin. Tidak ada dalam Al-Quran fawailul lisyaribin. Tidak ada celakalah bagi orang-orang peminum, tidak ada dalam Al-Quran. Fawailul lil musallin. Tapi Abu Nuwas betul juga emang tidak ada. Yang celaka itu adalah orang-orang yang sholat. Cuma Abu Nuwas tidak menyelesaikan bacaan itu. Tidak semua orang sholat itu celaka. Terus sadayana nu sholat celaka atau sadayana nu sholat celaka mah geus setong salat urang. Tidak semua orang yang salat itu celaka. Orang yang salat yang celaka itu yang salatnya itu hanya pamer saja. Dan ujungnya ialah wayamnauna ma'un. Dan mereka tidak mau memberikan pertolongan. Tidak mau bantu kepada orang yang kekurangan, tidak mau bantu fakir dan miskin walaupun dia salat. Cek Sunda nama ungked naon teh bahasa Sunda? Sungkelit sungkedang. Ungked salat oge moal diterima salatnya. Kalau dia tidak bersedia memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Dalam kitab-kitab tafsir, al-ma'un itu disebut sebagai kebutuhan-kebutuhan pokok. Kalau di padang pasir misalnya air, kalau ada orang tidak mau memberikan airnya kepada orang lain yang membutuhkannya, maka orang itu tidak akan terima seluruh amal ibadah. Bahkan sholatnya akan menjerumuskan dia masuk ke dalam neraka. Kalau dia tidak bersedia memberikan bantuan kepada orang lain. Ayeuna makan orang teh ada repot ngabantuan orang lain teh urang oge bantuan. Lamun ngabantu batur atuh beuki beak rezeki urang teh. Lamun rezeki urang beak, urang jadi beuki miskin. Lamun urang miskin, urang jadi jelema hina di tengah-tengah masyarakat. Malah lamun urang ngalamar oge meureunna moal ditarima lamaran ku ibu-ibu di situ oge. Mun urang miskin mah. Nah, pikiran kita yang seperti itu bisa menghapuskan seluruh amal ibadah kita. Karena mengukur kemuliaan dari kekayaan. Satu hari di depan Nabi lewat seorang lewat di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah tanya, siapa orang ini? Lalu orang-orang berkata, ya Rasulullah, inilah orang yang kalau bicara orang lain mendengarkan. Kalau dia mengetuk pintu, orang membukakan pintunya. Kalau dia melamar, orang menerima lamarannya. Rasulullah tidak kasih komentar, diam aja. Setelah itu lewat lagi seseorang yang rambutnya kusut masih, pakaiannya kumuh, lewat di situ. Siapa dia? Kata Rasulullah. Lalu sahabat menjawabnya bagus. Itulah orang yang kalau berbicara tidak ada orang yang mau mendengarkan. Kalau mengetuk pintu tidak ada orang yang mau membukakan. Kalau orang menyebarkan undangan, dialah satu-satu yang tidak menerima undangan orang. Dan kalau dia melamar, lamarannya tidak pernah diterima orang. Lalu apa kata Rasulullah? Lau aqsamallah la abarrah. Tapi sebelum itu Rasulullah berkata, sekiranya seluruh dunia ini, orang yang ini, yang satu ini, orang miskin ini, kata Rasulullah, itu lebih baik daripada seluruh dunia diisi oleh orang yang seperti tadi itu. Satu orang ini lebih baik dari seluruh dunia diisi oleh orang yang seperti itu. Benar Rasulullah bersabda, lau aqsamallaha la abarrah. Sekiranya dia bersumpah, berdoa di hadapan Allah, Allah akan mengijabah doanya. Allah akan memenuhi doanya. Rasulullah waktu itu sedang mengajarkan, janganlah menilai orang dari kekayaan.
Nilailah orang itu dari akhlaknya, dari kesalehannya, dari agama. Sampai Rasulullah berpesan kan kepada ibu-ibu teh memilih mantu kan, janganlah kamu pilih seseorang itu karena dunianya, nanti Allah akan hilangkan dunianya itu. Janganlah kamu memilih itu karena kecantikannya, nanti Allah hilangkan kecantikannya. Tapi pilihlah karena agamanya, nanti Allah tambah kecantikannya dan Allah tambah dunianya. Itu nasihat Nabi. Anu teh di kuping ayeuna aku para calon mertua teh. Teu anger we urang teh. Hidup teh kulantaran naon? Sekarang kita menilai sekali lagi segala sesuatu itu dari ukuran-ukuran duniawi, dari ukuran-ukuran kaduniaan. Ulama oge dianggap ulama ageung, ulama yang kita cintai, eta ulama nu pangbeungharna. Tadi saya datang ke sini nih, abdi ge hayang dicintai. Sementara orang hanya mencintai kalau mau balik eta teh kaya. Ayeuna mun aya ustadnya datang ke pangosan teh nganggo motor, heug motorna teh motor cicilan deh. Anu can lunas geus tabrakan. Datang ke pangaosan. Eta teh amplopna ge beda. Tapi lamun mubalikna teh datang nganggo mobil, apalagi pengiringna langkung seueur, bayaran lagi langkung seueur. Eta umat urang. Jadi umat urang kita umat anu materialistis. Mudah-mudahan Allah mengampuni mereka. Sebab kalau tidak, Allah tidak terima seluruh amal ibadat. Karena dia mengukur orang dari ukuran keduniaan. Saya baru saja menerbitkan buku, ibu-ibu bapak-bapak, Meraih Kebahagiaan. Ayah saya na dipeser eta buku teh. Kumargi, untuk apa sih coba teruskeun ka para ustad? Keur naon urang ngajalankeun agama teh? Cenah supaya bagja di dunia sareng di akhirat. Supaya memperoleh saadah, kebahagiaan fiddaroini, di dua kampung, yaitu kampung dunia dan kampung akhirat. Jadi agama itu supaya di dunia juga bahagia. Sanes di akhirat wae agama teh, di dunia ge urang teh kudu bahagia. Nah, dengan urang teh bisa bahagia, kulantaran urang teh latihan kumaha caranya hidup bahagia. Pelatihan urang teh diajar kumaha supaya hidup bahagia teh. Urang di sekolah diajar bagaimana supaya sukses. Nya eta kumaha cari duit. Tapi tidak diajari bagaimana supaya hidup kita ini bahagia. Bagaimana supaya la'allakum tuflihun, supaya kalian ini hidup bahagia. Nah diajari. Cek para ulama di pesantren, eta aya kaidah usul fikih. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Lamun hiji kawajiban teu bisa dilaksanakeun kajaba kudu aya sesuatu, maka sesuatu eta teh jadi wajib. Jadi kalau ibu-ibu tidak bisa menjalankan kewajiban sholat, kalau tidak punya pakaian, maka memiliki pakaian hukumnya wajib. Kalau kita tidak bisa haji, kalau kita tidak mengumpulkan uang untuk bekal haji, maka mengumpulkan uang untuk bekal haji itu hukumnya wajib. Dapat pahala tuh. Ngumpulkan artos sanajan saeutik. Bapak-bapak dan ibu sisihkan itu sedikit-sedikit keur haji. Keur teu laksana oge, lamun kaburu maot can kumpul wae da pugu atuh da. Kumare kumpul karena oge pokok 100 rupiah sadinten. Tapi kalau meninggal dunia itu dihitung sebagai orang yang haji. Dihitung sebagai pada haji. Aku mah jadi kana haji. Kulantaran abdi agen travel haji. Tadi teh ibu keur ngobrol naon kita teh. Hukum meraih kebahagiaan. Hukum keur ngaiklankeun meraih kebahagiaan. Jadi kalau kita belajar, kalau kita tidak bisa belajar, kita wajib belajar, tapi kita tidak bisa belajar kalau kita tidak punya guru. Maka punya guru itu menjadi wajib. Wajib itu punya guru. Sanes dina tarekat wae, dalam segala hal itu wajib punya guru. Kalau ilmu dari guru itu tidak akan tertanam baik di dalam hati kita, kalau kita tidak menghormati guru, maka menghormati guru itu menjadi wajib. Bapak-bapak dan ibu-ibu itu tidak bisa hidup bahagia
kalau tidak mempelajari caranya hidup bahagia. Maka mempelajari cara hidup bahagia itu menjadi wajib. Kalau mempelajari cara hidup bahagia itu tidak bisa kecuali dengan membeli buku meraih kebahagiaan, maka membeli buku meraih kebahagiaan itu hukumnya menjadi wajib. So kalau ka ulama mana oke, wajib betul hukumnya. Tapi kalau kita tidak mampu membeli itu, paling tidak, dan hanya bisa membeli punya buku itu upami di pasihan, maka masihanana wajib. Kalau masih ke buku etan mampu, tapi ngantiasan dipasihkan teh penjelasan anak wes sakedik dina pengajian ini, maka penjelasan anak eta terus sakedik teh jadi wajib. Jadi sekarang saya ingin menjelaskan kewajiban saya. Di dalam buku itu diceritakan, ibu-ibu, di Amerika itu orang-orang mengalami kenaikan gaji mulai tahun 70-an, kenaikan gaji yang sangat drastis. Jadi kalau misalnya rata-rata gaji mereka dalam satu bulan itu $600, dari tahun 70 sampai tahun sekarang terjadi kenaikan sampai $3.000 rata-rata gaji mereka setiap bulan. Ada kenaikan dari $600 sampai $3.000. Mestinya orang Amerika itu hidup lebih bahagia karena kekayaannya makin bertambah. Setelah diselidiki ternyata mereka tidak menjadi lebih bahagia, malah lebih menderita. Tambah kekayaan, tambah menderita. Bingunglah para ahli. Aneh eta teh beuki beunghar kalah ka beuki menderita kunaon gitu. Bahkan ada salah seorang pendeta ke sana pergi ke sebuah daerah miskin di negeri Amerika Latin. Di situ karena dia heran, dia lama hidup di negara Amerika Latin. Pulang lagi ke Amerika, dia heran. Waktu dia tinggal bersama orang miskin, pagi-pagi kalau dia sudah mulai keluar minum kopi, ketemu tetangga, semua tertawa. Saruni senyum jika nu aruh kasusah. Nah barang datang ke Amerika jelema teh ngan baraeun gawe. Dan semua kelihatannya stres, seperti dikejar-kejar deadline waktu. Dia bingung, kenapa orang yang lebih kaya lebih menderita ketimbang orang miskin? Dilakukan penelitian lebih lanjut, ternyata sebab utamanya adalah materialisme. Sebab utamanya karena mereka mencari kebahagiaan dalam bentuk materi. Disangka kebahagiaan itu bisa dibeli. Sagala teh bisa dibeli. Ternyata itu keliru. Kebahagiaan mah teu kudu dibeli, ibu-ibu. Kebahagiaan itu enggak usah temayar kebahagiaan itu. Dalam buku itu apa? Misalnya contoh kebahagiaan. Saya buat kata pengantar, ibu-ibu. Kata pengantarnya, saya menceritakan proses membuat buku itu. Saya pulang dari Jakarta seperti biasa. Saya lebih banyak di Jakarta ketimbang di Indonesia. Di Indonesia. Di Batam, di Bandung. Jika pimpinan pesantren di dia. Tapi kan, anu penting mah hate tetap cumantel kak di Bandung. Sanajan awak mah di Jakarta. Sakumaha pimpinan pesantren di dia. Sanajan anjeunna linggi di Jakarta, ari hate nama muallakun bil falah. Cumantel wae ka al falah. Abi kayak gitu. Sanajan abdi neangan di Jakarta teker cumantel na hate. Tapi nepi ka ayeuna teu berhasil. Ulah dibeja-bejakeun ka pun bojo. Jadi waktu itu saya pulang Jakarta dalam keadaan lelah, dan di meja saya bertumpuk buku-buku tentang kebahagiaan, hasil-hasil penelitian ilmiah tentang apa yang menyebabkan orang bahagia. Waktu itu juga kebetulan acara ulang tahun saya. Jadi berkumpullah seluruh keluarga dan mereka menyanyikan lagu Happy Birthday to you. Nah, saya punya cucu 2. Dari tengah-tengah Happy Birthday itu Happy Birthday to you, ada suara kecil, Aki, Happy Birthday, Aki, kecil suaranya, suara cucu saya, Aki. Yang terakhir Happy Birthday, Aki jalan. Begitu. Itu teriakan dari cucu saya yang berusia 2 tahun. Semua orang bertepuk tangan dan semua orang tertawa bahagia. Saya pun bahagia. Saya ternyata menemukan kebahagiaan bukan di dalam hotel yang gemerlap, bukan di dalam pesawat
yang membawa saya berulang kali ke luar negeri bukan di tempat-tempat seminar yang memberikan aplaus kepada saya dengan teriakan yang nyaring. Kebahagiaan saya temukan dalam teriakan kecil yang nyaring dari seorang anak cucu saya yang berusia 2 tahun. Aki jalan. Itu tidak pernah lepas dari ingatan saya sekarang ini. Jadi ibu-ibu, kebahagiaan ternyata, dan untuk supaya cucu saya berteriak Aki jalan, saya tidak usah bayar sepeser pun. Tidak diperlukan dunia untuk itu. Dan sekarang banyak sekali orang yang mengejar dunia kemudian meninggalkan keluarganya, menelantarkan keluarganya, tidak sempat lagi silaturahim dengan keluarganya, tidak sempat lagi bersilaturahim dengan tetangganya, dan hilanglah kebahagiaan dia. Kekayaan tidak membuat dia bahagia, kekayaan malah membuat menderita. Sekarang ada orang yang begitu sibuknya mengejar kekayaan sampai istrinya ditelantarkan. Ketika dia pulang ke rumah, dia tidak bawa hatinya, dia bawa pekerjaannya. Di rumah pun masih tetap kerja. Dia tidak bawa hatinya. Dan istrinya kemudian sekurang Jakarta mah akhirnya pamajikan anaknya HKS, haus kasih sayang. Dan terjadilah apa yang terjadi. Itu semua kebahagiaan dihancurkan karena orang-orang mengejar kekayaan, karena kecintaan kepada dunia. Allah hancurkan kebahagiaan hidupnya. Tak urang mah kulantaran urang mah sanes jelema beunghar keur mah jelema miskin. Ayeuna mah ulah neangan kebahagiaan teh tina budak-budak dunya. Dari budak-budak moal ka udag wae. Abdi jadi inget ka supir eta, supir abdi. Supir abdi teh jigana guru abdi oge tadi dikirim ku Gusti Allah teh. Saya suruh dia karena jalan ke Purwakarta, kan selalu Purwakarta itu banyak truk. Susul truk itu. Disusul tiba-tiba di depannya ada truk lagi. Susul lagi, ada truk lagi di depan itu. Terus sampai ke sini tuh truk itu selalu ada di hadapan saya. Jika si kancil teh geuningan non teh bertanding lari jeung sakadang kuya teh. Sakadang kuyana ngajajar unggal lompat di belah itu geus aya kuya deui. Belah itu aya kuya deui. Salah saya? Gue ya. Jadi lalu itu supir saya berkata, Pak, kayaknya ya Pak, ngejar dunia itu kayak ngejar truk di jalan Purwakarta. Benar itu. Kalau kita ngejar dunia, kita akan miskin lagi. Saur Kiai Haji Hasan Mustafa, lamun urang budak wetan kulon deui. Lamun urang budak kidul kaler deui. Lamun urang budak beunghar miskin deui. Moal aya tungtung nang budak dunya mah, nu kudu diudag mah lain dunya, nu kudu diudag mah kabagjaan, kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu bapak-bapak sareng ibu-ibu tidak bisa dibeli. Bagaimana cara mengejar kebahagiaan? Cara mengejar kebahagiaan salah sabayasna tina buku eta. Salah satu tetiasa sadayana atuh sadayana mah jadi kemarin di buku. Salah satu di antara untuk mengejar kebahagiaan ialah memelihara kekeluargaan. Carilah kebahagiaan itu dalam kecintaan di antara sesama manusia, yang di dalam Islam disebut dalam silaturahim. Barang siapa yang ingin dibanyakkan rezekinya dan dipanjangkan usianya, kan kata Arab pasti santri, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambungkan persaudaraannya. Ibu-ibu sareng bapak-bapak eta nyambungkeun duduluran sareng tetangga, sareng kulawargi, sareng anak pamajikan, sareng kulawarga. Itu membawa kepada kita kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang sabaraha triliun. Jadi karena itu kalau saya beberapa waktu yang lalu ditawari untuk jadi fellowship, jadi dosen di Universitas Leiden sama Martin van Brunesen, tapi tidak boleh bawa keluarga, tidak boleh bawa istri saya. Saya tolak itu. Apalagi anak sekolah. Saya lagi mengejar kebahagiaan sekarang ini, bukan mengejar jabatan, bukan mengejar kedudukan, bukan mengejar popularitas. Dan mengejar popularitas LHD ku batur. Mengejar jabatan LHD ku batur. Aya babaturan abdi eta mah. Babaturan caket. Unggal presiden manehna mah jadi jelema penting wae. Zaman Pak Harto manehna jadi jelema penting wae disebutkeun ku abdi jabatanana. Tuluy pindah ka Habibie jadi menteri, menteri. Terus pindah ke Megawati, jadi deh. Aina ke SBY, jadi deh.
abdi mah nggak ganti presiden terjadi nanaon wae. Tapi kaayana itu karena kalau saya mau mengejar-ngejar jabatan pasti saya menderita terus. Untungnya abdi mengejar jabatan, abdi mau mengejar kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu hanya bisa diperoleh ibu-ibu kalau kita menyambungkan silaturahim dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita. Salah satu di antara cara menyambungkan silaturahim ibu-ibu dan bapak-bapak ialah bersedia bukan saja meminta maaf, tetapi juga memaafkan orang-orang yang menyakiti hati kita. Lamun urang dinyeri ku batur, eta teh moal bahagia dinyeri teh. Moal komo lamun eta teh dinyeri hate nyeri teh dipiara we setiap hari. Jika ibu-ibu ieu nate caroge nate misalna titik-titik tuh nya. Lalu nyeri hate barang kapanggih teh nyeri hate. Terus nyeri hate nate diukir setiap malam. Ungarek setiap tidur dia rajut penderitaannya menjadi rajutan penderitaan yang tidak berujung. Dia basahi bantalnya setiap malam dengan air matanya. Hasil eta teh penderitaan mah Bu dalam dipiara kalah beri gede jika budak kolok. Penderitaan mah seperti bayi kalau kita pelihara tumbuh makin besar dan makin subur. Penderitaan tidak boleh dipelihara. Lamun urang dinyeri ku batur, ulah dipiara eta dinyeri teh. Bagaimana caranya menghilangkan penderitaan karena disakiti orang lain? Caranya hanya satu, yaitu memaafkan orang yang menyakiti hati kita. Memaafkan memang hese sih. Tetiasa dipotbahkeun kudu maca deui buku eta. Bagaimana caranya memaafkan orang lain, tapi memaafkan itu bisa menghilangkan penderitaan. Sebagai penutup dari pembicaraan abdi terlalu panjang punten ngalantur ka diku ka dieu. Padahal hadirin benar-benar hayang ngaji iku abdi kalah tadi ajak ngobrol panjang ka dieu. Punten pisan ya. Padahal ayeuna nuju halal bihalal. Diageng hapuntenna. Dale Carnegie, ayeuna abdi geus ngaprak deui ka Dale Carnegie. Ngadamel buku judulnya How to Stop Worrying and Start Living. Bagaimana menghentikan penderitaan dan hidup bahagia. Caranya hidup bahagia. Ada satu bab di situ, dalam bab itu aya pilu lamar mah eusi na teh ngandaftar penyakit mimiti psoriasis, penyakit kulit, nepi ka arteriosklerosis, penggumpalan pembuluh darah, nepi ka beberapa penyakit kardiak, penyakit jantung. Oh ya daftarna panjang. Penyakit eta teh. Yang di semua daftar penyakit itu panjang, sebabnya sama, yaitu tidak mau memaafkan orang lain. Karena tidak mau memaafkan orang lain, bapak sareng ibu nyimpen we dendam terus menerus. Nyeri hati geus moal dipopohkeun. Nepi ka nu teh jantung nu teh Pak, pada basulana. Jantung aya jantung da. Apa Pak di bahasa Sunda teh? Kajian bahasa Jerman. Bis Atemzug sampai titik darah yang penghabisan geus moal dek ngahampura. Netek leukeur merah jantung teh teman. Netek leukeur merah jantung geus moal dek ngahampura. Ulah dek mencak deui ka imah ieu. Itu orang yang menyimpan dendam seperti itu akan menyimpan puluhan penyakit di dalam dirinya. Dan di ujung itu dia akan Carnegie begini berkata, abi teh menyebut bahasa Inggris nama ku abi teh disebutkeun bahasa Inggris. Mun bahasa Arab nama tadi teh hadis-hadis ku abi teh disebutkeun sieun kanyahoan teu ngarti bahasa Arab. Kan biasana mubalik lamun teu ngarti bahasa Arab jarang kita ngutip ieu teh ayat-ayat bahasa Arabna teh. Dan memang teu pati ngarti bahasa Arabna kan. Abi ge kitu jadi teu dikutip. Tapi bahasa Inggris nama dikutip, memang abi ngarti bahasa Inggris. Pernah jadi guru bahasa Inggris mang tahun-tahun. Pernah hidup di Amerika, pernah jadi dosen di Australia. Sok lamun wani-wani ngalawan abi bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris mah lumayan. Karena itu saya kutip ini tulisan Carnegie yang terakhir itu. Kata, you are not saintly enough to love your enemies. Anda tidak terlalu suci untuk bisa mencintai musuh-musuh Anda. Urang teh kudu micek cinta musuh mah hese juga nama. Cintailah musuhmu yang menyakiti hatimu. Hese. Kita bukan orang suci. Urang mah sanes Nabi Isa alaihissalam. Urang mah sanes Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang bisa mencintai musuh-musuhnya. You are not saintly enough to love your enemies, but for the sake of your health and happiness, forget them and forgive them. Tetapi demi kesehatan Anda dan demi kebahagiaan Anda, lupakan mereka dan maafkan mereka. Jadi urang teh lamun aya dinyeri wargi-wargi di dia atau pernah dinyeri murid ku guruna, guru ku muridna, urang teu kudu lah dipicika cinta murid anu nyeri kitu mah. Guru anu nyeri kitu kudu dipicika cinta. Hese, tapi demi kesehatan kita dan demi kebahagiaan kita, maafkanlah mereka. Demi kesehatan kita dan kebahagiaan kita. Nah, abdi ge tos ngalantur kaditu ka dieu ayeuna teh ngobrol teh mungkin sebagian di antarana ada yang menyakiti hati bapak-bapak dan ibu-ibu. Mungkin menyinggung perasaan bapak-bapak dan ibu-ibu. Atau mungkin menyinggung orang-orang yang ku abdi dikritik di dalam pembicaraan ini. Terkedah bapak basang ibu-ibu mencintai abdi. Terlalu suci. Dan bapak-bapak dan ibu tidak biasa, tapi demi kesehatan bapak-bapak dan ibu-ibu dan demi kebahagiaan bapak dan ibu-ibu, maafkanlah saya. Dan kulantaran kita tadi abdi mengutip ayat Al-Quran, tadi atau sedikit. Tapi terakhir ini saya ingin mengutip satu ayat yang seringkali dilupakan oleh para mubaligh, para ustadz ketika menjelaskan silaturahim. Sehingga hilang teh tidak pernah dibicarakan. Keun ieu mah keur bahan diskusi para santri di Al-Falah. Di dalam surat Al-Ahzab setelah ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Setelah ayat itu Allah berfirman begini. Innalladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum adzaban muhina walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Barang siapa yang menyakiti hati sesama manusia, barang siapa yang menyakiti sesama manusia, dia sama dengan menyakiti Allah dan Rasul. Dan laknat Allah baginya di dunia dan di akhirat. Dan Allah siapkan baginya azab yang sangat menghinakan. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, sesungguhnya dia sudah memikul kemaksiatan yang besar. Dan dia sudah membuat dosa yang jelas-jelas nyata. Barang siapa yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat bukan karena apa yang mereka lakukan, dia ghairi maktasabu, maka dia sudah memikul kemaksiatan yang besar dan dia sudah berbuat dosa yang jelas-jelas nyata. Ayat ini mengakhiri pembicaraan kita sekarang. Janganlah pernah menyakiti hati siapapun, apalagi itu orang tua, anak-anak, keluarga, tetangga. Karena menyakiti sesama manusia itu akan mengundang laknat Allah di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari segala perbuatan yang menyakiti sesama kita. Dan marilah kita tebarkan maaf kita kepada siapapun yang menyakiti hati kita. Karena hanya dengan menyebarkan silaturahim itulah kita menyempurnakan seluruh amal ibadah kita. Saya sekali lagi mohon maaf atas pembicaraan saya yang berkepanjangan ini. Hatur nuhun deui ka Al-Falah anu parantos kersa ngulem jalmi modok nu model abdi kieu. Kanggo masihan ceramah di pesantren. Asa izin bisa. Saya tadi punya pesantren juga. Saya ingin antara Mutahari dengan Al-Falah ini ada kerjasama lebih lanjut. Murid-muridnya saya insya Allah satu saat mungkin akan datang juga ke sini untuk mengadakan pertandingan olahraga dalam rangka silaturahim atau pertandingan apa saja asal ulah gelut pertandingan apa saja termasuk pertandingan cerdas cermat tingkat SMA sok anu nulis soalnya di Al-Falah. Pokoknya untuk menjalin persaudaraan antara Mutahari